Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku warga Jakarta Timur dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, menyalurkan aspirasi melalui demonstrasi merupakan hak warga negara dalam negara demokrasi. Tapi ajaran agama kita mensyaratkan untuk tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Peristiwa aksi demonstrasi yang terjadi pada bulan Agustus 2025 telah meninggalkan luka dan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat. Tindakan anarkis, kerusakan fasilitas pribadi dan fasilitas umum yang dibiayai oleh negara dari pajak kita semua masyarakat Indonesia, serta gesekan antar warga bahkan menimbulkan kematian orang-orang yang tidak berdosa, bukanlah cermin dari nilai luhur bangsa kita maupun ajaran agama yang kita yakini. Zuharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Melalui kesempatan ini, saya mengajak seluruh tokoh agama, pemuka agama, dan seluruh lapisan masyarakat untuk kembali melihat ajaran agama yang sesungguhnya. Menjaga kedamaian dengan menahan diri dari segala bentuk provokasi dan tindakan kekerasan. Mengutamakan dialog sebagai jalan penyelesaian perbedaan pendapat sesuai semangat musyawarah dan gotong royong. Menghormati hukum dan aturan yang berlaku agar tercipta ketertiban bersama. Memelihara persaudaraan antar umat beragama, antar warga, dan cinta kemanusiaan. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya karena kebebasan dan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28E. Namun, kebebasan berpendapat bukanlah bebas tanpa arah. Untuk itu, kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara tertib dan damai, dan jadikan penyampaian aspirasi ini sebagai sarana untuk membangun dan memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudaraku, Indonesia adalah rumah kita bersama. Hindari konflik dan tindakan kekerasan yang memicu pada perpecahan. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah bumi ini diciptakan dengan baik, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap, dan sesungguhnya rahmat Allah amatlah dekat terhadap orang yang berbuat kebaikan. Dan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, la dorara wa la dirara, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Mewakili umat Kristen, saya menyampaikan bahwa seluruh bentuk penyampaian aspirasi kita dukung, namun tidak bisa dengan kekerasan dan pencerahan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Adapun ayat firman Tuhan yang menjadi dasarnya adalah Roma 12 ayat 18 yang berbunyi demikian, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai sejahtera dengan semua orang. Menyuarakan aspirasi adalah hak semua orang. Tapi iman Katolik mengajarkan kita untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Benar sekali, itu berarti kita harus tegas menolak segala bentuk anarki dan pengrusakan. Melukai orang lain dan bahkan merusak milik umum bukanlah suara kita, itu adalah suara kebencian. Seperti diingatkan oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, cara kita haruslah elegan, beradab, dan taat hukum. Aksi kita harus mencerminkan terang Kristus, bukan kegelapan. Oleh karena itu, mari kita hadirkan wajah gereja yang sesungguhnya. Suarakan pendapat dengan dialog, lakukan aksi dengan damai dan tertib, serta jaga kebersihan dan ketertiban. Wei Ke Tong Tien, salam kebajikan. Sahabat religi
warga Jakarta Timur yang religius. Saya atas nama tokoh agama Komunitas Indonesia menyatakan: 1. Menentang tindakan anarkis dan provokasi yang negatif. Silakan menyampaikan aspirasi dengan damai tanpa anarkis. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang harmonis dan damai, karena di 4 penjuru lautan semua bersaudara. Ingatlah, Sang Buddha mengajarkan kebencian tidak akan padam dengan kebencian, hanya dengan cinta kasih. Karena itu, mari kita tetap damai dan jangan anarkis. Sebagai umat Buddha, kita bisa jaga sila, kita jaga welas asih. Sampaikan aspirasi tanpa kekerasan, tanpa merugikan orang lain. Suara kebenaran dapat disampaikan penuh kasih dan ahimsa, sebagaimana dharma yang disampaikan dalam kitab suci Bhagavad Gita. Dari kemarahan lahirlah kegelapan pikiran. Dari kegelapan lahirlah hilangnya ingatan. Dari hilangnya ingatan hancurlah kebijaksanaan. Dan dari hancurnya kebijaksanaan binasalah manusia. Sebagai umat beragama, marilah kita jaga dharma, kita pelihara nilai ahimsa dan karuna. Sampaikan aspirasi tanpa kekerasan, tanpa menyakiti atau merugikan siapapun. Marilah kita bangun kembali semangat persatuan dan persaudaraan di Jakarta Timur. Kita jadikan peristiwa kemarin sebagai pelajaran berharga agar ke depan tidak terulang lagi. Dan dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, mari kita jadikan kota Jakarta Timur sebagai teladan kedamaian, kerukunan, dan keberagaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua, memberikan kekuatan untuk menjaga persatuan dan menuntun langkah kita menuju kebaikan, cinta kemanusiaan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap ASN, tokoh agama, dan penyuluh lintas agama Kota Jakarta Timur mengajak umat menjaga persatuan dan kesatuan atas dasar cinta kemanusiaan.